Maka kebodohan yang sebenarnya kalau Anda menyematkan cinta kepada orang, apalagi kepada benda, apalagi kepada kucing pula kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Biasanya konten saya ini kan berbicara hal-hal yang polemik, konflik gitu, serang sana serang sini. Bicara tentang menjatuhkan orang atau apalah bahasa kalian itu ya. Tapi kali ini saya akan berbicara tentang hal yang mungkin 180 derajat bertentangan dengan itu, karena saya akan berbicara tentang al-mahabbah atau cinta. Saya ingatkan pertama-tama, jangan pernah mencintai siapapun. Karena kalau Anda mencintai seseorang, Anda membuka hati Anda untuk menderita. Ingat itu ya. Itu kuncinya. Saya ambil dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Ali Ar-Rawdhabari al-mahabbatu al-muwafaqatu. Jadi kata Abu Ali ini, cinta itu adalah kita selalu sepakat dengan apa yang kita cintai. Apa mungkin ada orang seperti itu? Ada, orang bucin. Jadi dia tidak pernah berani menyalahkan apa yang dicintainya. Ketika dikhianati, dia masih bisa memaafkan. Ketika dikecewakan, dia masih bisa untuk menerima itu bukan sebagai kesalahan. Dalam hatinya itu dia mampu untuk rela. Itu namanya kita masih setuju. Tidak berani menolak. Tidak sanggup untuk menolak. Kenapa? Karena mencintai. Ketika diselingkuhin bahkan diabaikan tetap saja. Celakanya ketika yang dicintai melakukan kesalahan, kita menganggapnya itu benar. Karena itu cinta. Maka kalau seperti ini, yang layak dicintai dengan hakikat cinta ya hanya Allah, hanya Nabi, hanya kebenaran yaitu Islam. Kenapa? Karena Allah, Nabi dan kebenaran yaitu agama Islam tidak akan pernah salah. Memang selalu harus kita sepakati. Makanya kalau kita baca dalam kitab yang lain, al-muwafaqatu di situ ya muwafaqatullahi, sepakat dengan Allah, sepakat dengan ahkamus syariah, hukum-hukum syariat. Tidak pernah komplain dengan ketetapan hadis, ketetapan Nabi, itu mencintai. Ya, itu namanya mencintai. Ada yang juga kokoh. Wa qala Abu Abdillahi Al-Qursi, haqiqatul mahabbati antahiba kutlaka atau kutalaka liman ahbabta falayab kolaka minka syai'un. Substansi atau hakikat dari mencintai sesuatu adalah kamu serahkan segalanya kepadanya. Kutalun itu adalah majma'us syai', segala sesuatu, perkumpulan. Jadi apa yang ada dalam dirimu tuh kamu serahkan kepada dia. Termasuk kekuasaanmu itu sudah kamu serahkan. Hatta la yabqa laka minka syai'un. Sampai-sampai dalam dirimu itu nggak ada lagi yang tersisa. Kapanpun kamu disuruh, kamu mau. Kapanpun kamu dibutuhkan, kamu selalu ada. Kapanpun kamu diminta melakukan apapun, kamu selalu bisa. Itu mencintai. Coba bayangkan kalau ini kita mencintai seseorang. Kita harus seperti itu kepada seseorang. Allah kasih kita kehidupan, Allah kasih kita kemerdekaan. Tapi kita serahkan kepada orang hanya atas nama cinta. Itu kan kebodohan. Kalau kita serahkan cinta itu kepada Allah, maka untuk agama, untuk Islam, untuk Nabi Muhammad, untuk hukum-hukum syariat, kita tidak pernah keberatan. Kenapa? Karena kita sudah serahkan kekuasaan kita kepada mereka. Agama mengatakan A, kita A. Kita seperti budak yang memang tidak akan pernah memilih opsi lain. Gitu ya. Jadi jangan pernah mencintai sesuatu selain yang memang harus dicintai. Maka kita akan bahagia. Kenapa? Karena kita menempatkan sesuatu yang paling berharga di tempatnya. Ada lagi yang menarik sekali ya. Idza sadaqatil mahabbatu saqata al-adabu. Itu perkataan dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah juga. Di situ dikatakan bahwasanya kalau kita benar-benar mencintai sesuatu, maka kita tidak punya lagi telaah. Kita tidak punya lagi tolak ukur. Kalau kita melihat sesuatu, biasanya kan kita punya tolak ukur. Ini sesuai dengan hukum, boleh dan tidak boleh. Atau kalau sudah di atasnya itu, kita juga punya telaah. Ini sesuai dengan etika. Misalnya orang sholat. Cuman pakai celana pendek. Yang penting sudah menutupi antara pusar dan lutut. Secara hukum ini sah. Boleh. Tetapi secara etika itu tidak bagus. Artinya melanggar etika. Maka kalau kita baca bab wudhu misalnya dalam fikih itu. Atau puasa misalnya. Seringkali kita membaca bab adabu as-saum atau adabu al-ghusli. Etika berwudhu. Di mana isinya di situ adalah hal-hal yang bukan diharuskan tapi disunahkan.
Jadi batasan itu ada yang dilarang, ada yang selain dilarang juga tidak. Dilarang sih tidak, tapi sebaiknya dihindarkan. Itu masuk bab etika. Nah, kalau kepada orang yang kita cintai, kepada sesuatu yang kita cintai, itu hilang sudah batasan itu. Apalagi batas boleh dan tidak boleh, batas kelayakan pun menjadi hilang. Jadi ketika dia semena-mena kepada kita, kita tidak akan anggap itu tidak sopan. Kenapa? Karena sudah nggak ada rumusan sopan dan tidak sopan. Semua sudah pasti benar. Semua sudah pasti sempurna. Dia mengabaikan kita, dia menyelingkuhi kita, dia tidak hormat pada kita, dia apa pada kita. Kita tidak akan mengatakan itu tidak pantas. Kita tidak akan mengatakan itu tidak layak. Apalagi kita mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, al-muwafaqah, kita setuju. Yang kedua, kita tidak punya batasan lagi. Inilah konsekuensi orang mencintai kalau benar-benar mencintai. Apakah ada seperti itu? Ada. Orang-orang bodoh itu. Orang yang pintar, orang yang berpikir lurus, mengetahui bahwa cinta, hakikat cinta, hanya layak disematkan kepada yang memang paling sempurna, yaitu Allah. Makanya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mengatakan mencintai Allah, ya ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Karena Nabi akan mengajak kepada jalan, yaitu mentaati Allah, gitu, mentaati hukum syariat. Inilah namanya orang yang pintar. Yang tidak lagi resah dengan kenapa pacarnya begini, kenapa suaminya begini, kenapa orang yang dicintainya begini, kenapa begitu. Kalau kepada person, kepada orang, kepada benda, cukup suka saja. Oh, suka. Sometimes dia do something tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita jujur, saya tidak suka itu. Saya memang suka sama Anda. Tetapi kesukaan saya, oke lah kita secara manusiawi kita bilang, saya cinta Anda. Tapi tidak seperti saya mencintai dengan cinta yang sejati. Sehingga ketika Anda salah, tetap salah. Tidak akan saya setuju terus. Karena Anda manusia, pasti pernah salah. Saya memang mencintai Anda, tapi Anda tidak sopan kalau seperti itu. Nah, kita masih berani mengatakan Anda tidak sopan. Apalagi Anda tidak boleh seperti itu. Itu berarti hanya batas cinta saja. Tidak masuk kepada hakikat mencintai. Gitu ya. Dan rata-rata seperti itu. Sehingga orang yang saling mencintai pun masih berantem. Ya kan? Masih komplain. Jemput jam 8, kenapa datangnya jam 10, ngamuk. Gitu. WA nggak dibalas, ngamuk misalnya. Atau ngelihat dia bersama orang lain, ngamuk misalnya. Itu karena cintanya masih cinta ya semacam apa namanya, cinta-cintaan lah bahasanya. Belum kepada hakikat mencintai. Kalau sudah hakikat mencintai, all you did are right. Semua yang kamu kerjakan itu benar. Tidak pernah salah. Semua yang kamu kerjakan itu pantas. Tidak pernah ada yang tidak etis. Itu adalah konsekuensi dari mencintai. Maka kebodohan yang sebenarnya kalau Anda menyematkan cinta sekelas ini kepada orang. Apalagi kepada benda, apalagi kepada kucing pula kan. Ini hanya pantas Anda sematkan kepada Allah. Ini hanya pantas Anda sematkan kepada Nabi Allah. Ini hanya pantas Anda sematkan kepada Islam, kepada agama, kepada syariat. Di mana memang itulah hal-hal yang pure, murni. Tidak ada noda di dalamnya, tidak ada kesalahan, tidak ada yang melanggar etika. Sehingga menjadi halla syai'un fi mahallihi. Sesuatu bertempat di tempatnya. Halla syai'un mahallahu. Memang di tempatnya. Itu ya. Nah, mari kita belajar. Bahwa kalau mencintai sesuatu selain yang saya sebutkan itu. Selain mencintai Allah, selain mencintai Nabi Muhammad, selain mencintai syariat. Ya cinta biasa saja. Tidak sampai kita al-muwafaqah, kita selalu setuju. Tidak sampai kita serahkan ya. An-nahiba atau antahiba kutalakah ilaman ahbabtas. Kita serahkan kemerdekaan kita kepada orang itu. Jangan sampai. Jangan sampai seperti itu. Bucin itu tanda dia salah menempatkan cintanya. Dan tidak akan bahagia orang seperti itu. Tidak akan bahagia. Kalau kita, kenapa? Karena sudah salah menempatkan sesuatu. Sudah menyerahkan yang paling berharga kepada orang yang tidak layak. Tidak ada manusia yang layak dicintai seperti itu. Yang layak hanyalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu ada nilainya. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.